Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam ini, dengan cara klik subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mau Pak Indra? Ya, Ya, jadi ini Bu Fatima yang bertanya ya. boleh. Ini Ya, Indra silakan, yang Bu. dulu itu ya? Indra yang dulu pernah diskusi ya? Iya, Ya, iya, betul. iya, Bu. Oh, Ya, silakan. begitu. Oke, orang pintar ini, tolong jawabkan. oh enggak. Ini bukan pintar ya, tapi Apakah ya, kita pribadi kan yang kamu sembah, apakah pribadi yang kamu sembah ini Ya. adalah sama dengan Tuhannya Musa? oh sama. Oh, samanya dari mana nih, Pak? Samanya ketika sebuah wahyu kepada Musa di ulangan di 10 loh batu, maka dikatakan bahwa tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah ya. Betul. Tetapi Ya, coba kenapa yang dibuka kamu itu sembah ini berapa? berbeda? Bentar. Maksudnya berbeda gimana? Berbeda begini, kalau Tuhan kita, itu yang namanya di perjanjian lama JHWH. Oh, Anda tidak tahu bahasa Ibrani. Terus bacanya apa ya? Bacanya apa? Cara bacanya? Adonai, Pak. Cara bacanya? Adonai, Pak. Ya itu kan bacaan gelar, tapi cara asli membacanya, harokatnya Nama atau Tuhan Anda ngikutnya. siapa? Nama Tuhan Anda siapa? Jadi begini, kalau YHWH itu kan nggak ada, itu kan disebutkan Yahfah. Yahfah diterjemahkan ke LAI menjadi Tuhan. Dan Nama dia punya Tuhan nama. Anda siapa? Nama Tuhan Anda siapa? Dan dia punya nama Elohe. Jadi Yahfah Elohe. Eloheno. Jadi Tuhan Allah kita. Nama Anda Nah, kalau kita Tuhan itu dalam bahasa Arab tuh Rob. Rob dalam bahasa Arab. Namanya Allah. Oh, Allah. Berarti beda dong, Pak ya? Karena di dalam Alkitab Allah itu bukan Tuhan, bukan nama Tuhan kita. Loh, Anda berarti tidak tahu bahasa Ibrani kalau begitu. Bukan masalah nggak tahu Ibrani, Pak. Nggak usah tetek bengek deh. Kita simpel. Loh. Enggak. Kita Bu, cepat saja. saya kasih tahu sampean ya. Anda ini karakternya kalau sudah kalah dalam dalil, Anda mengganggu konsentrasi penjawab. Saya tahu itu dari awal. Bagaimana mengganggu maksudnya? Saya kepengen cepat, Pak. Ya, jangan cepat-cepat. Diskusi itu jangan cepat itu. Iya, karena gini ya. Tuhan Anda ini, Tuhan yang selalu memberikan pengarahan kepada Muhammad bahwa dirinya ini katanya Allah, tapi hasil dari karangannya Muhammad sendiri. Sementara di dalam kitab perjanjian lama, Tuhan itu hadir, Pak, disaksikan oleh bangsa Israel. Dengan cara, kapan disaksikan? Bangsa Israel dia melihat kejadian bahwa sampai pohon alas di situ itu terbakar, Pak. Karena apa? Ada suara yang sangat dahsyat yang disaksikan oleh bangsa Israel. Sampai itu di mana? Terbakar. Di ayat mana? Di ayat mana? Anda selama ini belum pernah melihat, belum pernah membaca? Ya, coba dibuka ayatnya. Coba dibuka ayat. Ya, oke, sambil saya cari. Apakah selama ini Anda belum pernah membaca? Ya, itu sekitaran Keluaran 19 sampai 20. Oh, ada kan? Ya, makanya saya minta bukakan ayatnya. Sementara Allah Anda tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Apakah itu Tuhan yang sama? Dan Tuhan di dalam perjanjian lama adalah Tuhan juru selamat. Apakah Tuhan Anda juga juru selamat? Tuhan di perjanjian lama Tuhan juru selamat. Di ayat berapa disebut juru selamat? Oh, nggak tahu ya. Pernyataan juru selamat itu hanya ada di perjanjian baru. Makanya saya mau melihat di perjanjian lama di mana. Oh, nggak tahu. Coba. Anda kan sudah berani mengatakan, Anda harus tunjukkan. Oke, Yesaya 43 ayat 11, Pak. Dibaca, Pak. Coba tunjukkan itu ayatnya. Saya menunjukkan di sini di mana? Saya bukan admin di sini, Pak. Yesaya berapa? Saya bacakan ya, saya bacakan. Yesaya 43 ayat 11. Aku, Ya.
Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini bicara juru selamat. Apakah Allah Ya, ada itu Tuhan yang, itu Tuhan yang berkata. Tuhan kami pasti juru selamat. Pasti Kapan juru selamat. realisasinya dia menyelamatkan manusia? Dengan cara apa? Karena Allah mengutus nabinya untuk menunjukkan jalan keselamatan. Mana? Coba bagaimana nih ayatnya? Coba. Bagaimana ayat manusia ini bisa sampai ke surga? Ayatnya, Allah katakan, mangqala ya Rasulullah SAW bersabda, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia masuk surga. Tiada Tuhan selain Allah. Apa tiada Allah selain Tuhan? Takutnya nanti kebalik ini. Oh, enggak. Anda itu tidak tahu bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Jadi Anda jangan mengubah-ubah. Loh, kok mengubah-ubah? Pak, ya. Maksudnya begini, kalau dalam Alkitab itu saya ajarkan. Anda tidak tahu. Tiada Tuhan selain Allah itu tidak ada. Yang ada tiada Allah selain Tuhan itu sendiri. Begitu, Pak. Oke, saya sampaikan bahasa Arab ya. La ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, sabar, saya lagi bicara, jangan dipotong. Anda kan bilang jangan diterocos, saya bicara jangan dipotong. La ilaha illallah, tidak ada. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ilah selain Allah itu Anda tahu nggak? Allah itu adalah sebuah bahasa yang telah terjadi perubahan kata kerja dari alif lam al yang menunjukkan bentuk atau itu menunjuk, dan ilah al-ilah menjadi Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, salah Pak, bukan begitu. Jadi Anda jangan, Anda tahu bahasa Arab nggak? Nggak bisa begitu, saya nggak mau harus ngikutin bahasa Arab kamu. Ini kita bicara bahasa kita. Saya kan terjemahkan la ilaha illallah ke dalam bahasa Indonesia. Terus Anda tadi balik, tidak ada Allah selain Tuhan. Saya kan ajarkan Anda bahasa Arab. Halo. Versi pemahamanmu tentang Allah ini beda dengan di Alkitab. Nih, contoh misalnya ya, tidak ada Allah. Jangan kau mengikuti Allah-Allah lain. Misalkan, apakah Allahnya bangsa Allahnya yang dimaksud Allah bangsa-bangsa ini Allah kamu? Oke. Di kitab perjanjian Anda, layakkah Anda menerjemahkan Elohim menjadi Allah? Sedangkan bahasa aslinya Elohim. Bukan. Halo. Enggak. Bukan. Anda kan berdalil kepada kitab Anda. Oh, Anda tuh saya tahu. Anda itu orang yang sudah dikader supaya ketika kalah dalil, Anda mengacaukan. Anda nggak mempan sama saya. Nggak mempan, nggak bisa. Itu teknik Anda sampai halo-halonya, tangan Anda, gerakannya saya tahu. Saya berikan ayat. Ya. Jangan Anda berikan ayat, makanya saya bilang. Ya kan iya ini ayatnya. Jangan mengikuti bangsa-bangsa lain. Saya bertanya sama Anda. Makanya saya katakan. Allah bangsa-bangsa ini apakah Allahmu? Itu di surat berapa, ayat berapa? Ya, tiada Tuhan selain Allah katanya. Itu di bagian mana? Di bagian mana itu di Alkitab? Saya buka. Ulangan 6 ayat 14. Ulangan ya, bentar. Kasih saya waktu. Ulangan 6 ayat 14. Bentar, saya buka dulu. Ulangan 6 ayat berapa? 14, Pak. Bentar. Saya agak error nih HP saya. Itu di layar tuh udah ada tuh. Baca aja. Enggak. Bentar. Saya mau ada catatan saya, bentar. Kelamaan, Pak. Itu udah ada tuh di layar. Oke, ulangan berarti yang terakhir ya. Kejadian keluaran umat. Pasal berapa? Pasal berapa ya? Berapa? Enggak, pasal itu, jangan debat itu jangan. Di layar udah ada, Pak. Di layar udah ada. Tinggal baca aja. Kelamaan. 6 ayat. 6 ayat 14 ya. Bentar. 6 ayat. Udah ganti aja kalau ganti orang kalau begitu, kalau kelamaan, Pak. Bapak ini kayak cari kesalahan. Oke, saya baca. Saya baca. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Oke. Nah, itu karena Anda setiap hari hanya membaca terjemahan. Anda tidak baca dalam teks Ibraninya. Saya bacakan dalam teks Ibrani, ya, ulangan 6 ayat 14. Lo
telekun ahare Elohim akhirim me Elohe ha'amim asher sebiboteikem. Ada kata Allah di situ? Siapa ada? nama Tuhan? Siapa nama Tuhan Israel? Siapa nama Tuhannya Nabi? Elohim. Elohim. Bukan Allah Mekah kan? Allahim. Kenapa Anda di terjemahan bahasa Indonesia Anda mengambil ALLAH? Kan nggak masuk. Oke, sekarang gini aja. Nama Tuhan, pribadi Tuhan yang di dalam Alkitab, apakah sama dengan pribadi Allah kamu? Nah, sementara Anda berangkat. Sementara Anda berangkat. Ulangan 6 Anda ayat berangkat. 14, Mas, ulangan 6 Anda ayat berangkat 14, mendebat saya. katakan. Anda berangkat mendebat saya dengan ayat Anda. Sementara ayat Anda sendiri terjemahannya udah berubah. Oke, Terus siap. gimana udah standing Anda di mana? Standing Anda di mana? Tunjukkan ayat Quran. Dari Elohim, Tunjukkan ayat Quran. Tunjukkan ayat Quran ya, bahwa Allah kamu sama pribadinya dengan YHWH. Oke, tunjukkan dalam Quran. Contoh, akulah Tuhan dan juru selamatmu. Apakah ada? Enggak. Itu kan dalam perjanjian lama kita juga bisa melihat pada Musa ya, bisa juga ya. Oke. Ini Saya juga minta dari kitab Musa. Pak, iya, makanya buka dulu Pak, itu, baru buka dari Quran. Tahu nggak ini? Ini temanya apa? Muslim menjawab. Muslim menjawab. Ya. Kalau Anda cuma ngotot dengan argumen kamu sendiri, lebih kamu keluar. Karena kamu waktu kapan udah nggak bisa membuktikan. Ya. Itu bukti kesalahan Anda. Bagaimana Anda bisa mendebat saya dengan terjemahan kamu yang banyak ngomong tidak asli? Sekarang kamu kasih dalil bahwa Allah kamu iya. sama pribadi. Udah kasih dalil. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaan, Ya, apakah itu pribadi Allah dalil gimana? adalah sama dengan YHWH dalam Alkitab? Lalu jawaban Anda mana? Anda tidak memberikan jawaban daripada Quran, tetapi malah ngambil dari Alkitab. Itu Tuhan saya. Begitu. Saya akan jawab, tapi saya juga bertanya. Anda kan mendebat saya masalah Allah, masalah Allah, tapi kenapa? Saya yang bertanya, Gimana? Anda berikan jawab. Gimana Anda? Gimana Anda? Nah ini saya lagi jawab. Gimana Anda mendebat kata Allah dalam Al-Quran sementara kitab Anda, Allah itu salah, harusnya Elohim. Nah, gimana Anda mau mendebat saya kalau dasarnya ya udah nggak ada? Ibarat sebuah rumah berdiri tanpa fondasi, Anda runtuh. Sudah selesai? Anda Sudah? runtuh. Pak, tadi saya sudah beritahu. Iya, makanya mendebat saya gimana wong terjemahan? Orang memahami, halo, nyerocos terus bahwa Anda kalau memahami firman, orang udah keluar ya?